Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Baik rekan-rekan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita tentang ilmu nahwu dasar menggunakan kitab Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah. Terakhir kita telah membahas tentang penasab fi'il mudhari. Yakni penasab fi'il mudhari itu semuanya ada 10, dalam kitab ini disebutkan 10. Dan kita telah membahas beberapa di antaranya, yakni 4 yang awal, yakni an, lan, idzan, kai. Nah, kita telah membahas ini, yakni an, lan, idzan, kai. Kita telah bahas. Dan kita telah singgung di pertemuan sebelumnya bahwasanya keempat nawasib ini itu menasobkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Artinya ketika kita mengi'rab, maka i'rabnya adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi'an atau bilan atau bi'idzan atau bikai. Jadi mansubnya itu dengan kainya, dengan lan, dengan an, jadi dengan sendirinya. Itu maksudnya. Jadi dia menasobkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Adapun berikutnya seperti lamukai, lamul juhud ini dia tidak menasobkan fi'il mudhari dengan sendirinya, tetapi butuh kepada sesuatu yang disembunyikan di sini. Nah, kita akan bahas. Kita telah bahas yang 4 ini, maka kita lanjutkan. Kita baca dari awal. Fan nawasibu asyaratun. Adapun penasab fi'il itu ada 10 macam. Ada 10 huruf ya. Wahya. Dan yang 10 itu adalah an, walan, waidan, wakai. Ini sudah. Berikutnya. Wala mukai, wala muljuhud, wahatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi wa au. Ini berikutnya 6 sisanya, yakni lamukai, lamul juhud, hatta, wal jawabu bil fa'i, wal wawi wa au. Kita ke yang pertama. Lamukai. Kita ke lamukai. Lamukai, apa bedanya dengan kai? Secara makna sebenarnya sama maknanya antara kai dan lamukai. Nah, yang membedakan adalah lamukai ini dia itu perantaranya menggunakan lam. Lamukai juga biasa disebut dengan lamu ta'lil ya. Lam yang bermakna goyah, supaya. Kai supaya. Lamukai ini lam yang bermakna supaya. Karena nanti lam dalam bahasa Arab itu ada beberapa. Ada lam litamlik, lam kepemilikan. Ada juga lam kai atau lamu ta'lil, lam yang bermakna supaya. Nah, di sini lamu kai adalah ketika lam masuk ke fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu dia nasab. Menjadi nasab. Contoh misalnya kata yud ribu. Misalnya yud ribu ini rofa. Yud ribu. Kita masukkan lam di sini. Liyud riba. Nah, liyud riba menjadi liyud riba. Yang tadinya yud ribu kemasukan lam di awal jadi liyud riba. Nah, lam ini adalah lam ta'lil atau lamukai yang bermakna supaya. Jadi menerjemahkannya atroba kan menjadikan memukul. Berarti kalau liyud riba supaya menjadikan dia memukul, atau liyakro'a misalnya. Misalnya yakro'u. Misalnya yakro'u. Ini kan masih dia tidak kemasukan apapun. Kemudian kita masukkan misalnya lam di sini. Li. Jadi liyakro'a. Nah, kenapa dari yakro'u jadi yakro'a? Karena ada lam di awalnya.
lam ini lam ta'lil atau lam mukai. Liyaqro'a, jadi kalau kita baca yaqro artinya kan sedang atau akan memukul. Tetapi kalau liyaqro'a, supaya dia memukul. Supaya, ada kata-kata supaya, agar. Li di sini artinya supaya atau agar. Nah, pembahasannya intinya adalah yakni lam di sini menasobkan fiil mudhari. Tapi dia menasobkan bukan dengan sendirinya, tetapi sebenarnya dia menasobkan itu dengan perantara huruf an yang dibuang. Huruf an yang disembunyikan atau dibuang. Hukumnya itu jawazan, yakni boleh. Jadi sebenarnya liyaqro'a itu adalah li'an yakro'a, seperti itu. Li'an yakro'a, tetapi annya dibuang kemudian jadi liyaqro'a. Maka ketika mengi'rab pun kita juga katakan yakro'a fi'lun mudhari'un mansubun, bukan bilam, mansubnya bukan bilam, bukan dengan lam, tetapi mansubun bi'an mutmarotan jawazan ba'da lamikai. Jadi mansubnya adalah dengan an mutmarotan, an yang dikira-kirakan ba'da lamikai, setelah lam kai. Jadi setelah lam kai ini sebenarnya ada an, jadi li an yakro'a, cuman dia disembunyikan. Seperti itu. Berikutnya, yakni berikutnya adalah lamul juhud. Lamu al juhud. Ini juga sama lam. Tetapi apa bedanya antara lamu kai dengan lamul juhud? Perbedaannya adalah sebelumnya. Kita kembali lagi ke contoh tadi, yakro'a. Liyaqro'a. Nah, kan kita sudah bahas tadi ya, liyaqro'a. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui apakah lam ini itu lam mukai atau lamul juhud? Yakni cara mengetahuinya adalah lihat ke jumlah sebelumnya. Ke kalimat sebelumnya. Jumlah sebelumnya. Karena fi'il mudhari ini tidak mungkin tiba-tiba datang mansub seperti ini. Tidak mungkin di permulaan kata tiba-tiba dia ada lam seperti ini langsung mansub. Pasti kemungkinan sebelumnya ada jumlah yang mendahuluinya. Nah, cara membedakannya adalah ketika jumlah sebelumnya itu ada yakni ma kana atau lam yakun. Makana atau lam yakun. Makana ini madi, lam yakun ini mudhari ya. Nah, kalau sebelum lam ini ada makana atau lam yakun, maka lam ini adalah lam juhud, lamul juhud. Tetapi kalau tidak ada makana atau lam yakun, maka dia lamu kai atau lamu taklil. Seperti itu. Jadi kalau lamul juhud itu gampang mengetahuinya adalah lihat jumlah sebelumnya. Kalau jumlah sebelumnya itu ada kata-kata makana atau lam yakun seperti itu, maka dia adalah lamul juhud. Nah, lamul juhud itu dia sama seperti lamukai. Dia tidak menasobkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Tetapi dia dengan an mutmarotan juga, yakni dengan an yang disembunyikan. Nah, maka tidak kita katakan fi'lun mudhari'un mansubun bilamil juhud, tidak. Tetapi fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarotan ba'da lamil juhud, dengan an yang dikira-kirakan setelah lam juhud. Tetapi di sini adalah ada perbedaan. Kalau lamu kayak tadi mutmarotan jawazan, hukumnya boleh. Tetapi kalau lamul juhud kita katakan mutmarotan wujuban, wajib. Jadi lamul juhud ini nanti misalnya liyaqro'a, yaqro'a fi'lul mudhari'i mansubun bi an mutmarotan ba'da lamil juhudi, yakni fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarotan wujuban ba'da lamil juhudi. Seperti itu. Kalau di lamukai mansubun bi an mutmarotan jawazan. Kalau di sini bi an mutmarotan wujuban. Seperti itu. Kemudian hatta
Hatta ini juga termasuk termasuk penasab fiil mudhari. Hatta ketika masuk ke dalam fiil mudhari, maka dia juga membuat fiil mudhari itu mansub. Contoh dalam hadis Nabi yakni la tanqati'ut taubatu hatta la tanqati'il hijratu hatta tanqati'at taubatu. Di situ ada kata-kata hatta tan ay tan dari kata in kotoa yan kotiu hatta tan kotia. Di sini ada kata-kata tan kotia. Nah, fokus kita adalah ke harokat akhir pada fiil mudhari tan kotia. Dia mansub, tanda nasabnya dengan fathah kan? Dari in kotoa yan kotiu harusnya tan kotiu, tapi di sini jadi tan kotia. Kenapa? Karena sebelumnya ada hatta. Jadi hatta tan kotia, bukan hatta tan kotiu, karena fiil mudhari'nya sudah jadi mansub. Nah, ini dia menasabkan fiil mudhari juga hatta ini. Tetapi dia juga menasabkan fiil mudhari bukan dengan dirinya sendiri, tetapi dia menasabkan fiil mudhari dengan an mutmarotan juga, yang hukumnya juga ujuban. Jadi kita katakan tanqati'a fi'lul mudhari'i mansubun bi an mutmarotan wujuban ba'da hatta, seperti itu. Jadi dia fi'il mudhari yang dinasobkan dengan an yang dikira-kirakan hukumnya wajib setelah hatta. Jadi sebenarnya hatta an tanqati'a, seperti itu. Terus berikutnya wal jawabu bil fa'i. Kemudian yang berikutnya adalah al jawabu bil fa'i, yakni jawab dengan fa'ul jawab. Nah, fa'ul jawab ini dia biasanya sebelum, kalau namanya jawaban pasti sebelumnya ada permintaan maka ada jawaban. Nah, maka di sini adalah ketika jumlah sebelumnya itu merupakan jumlah tolabiyah. Jumlah tolabiyah adalah jumlah yang dia itu bermakna permintaan. Misalnya seperti ini. Saya kasih contoh. Zurni. Zurni. Zurni dari kata zaro ya zuru. Zurni yakni kunjungilah aku. Ziarahilah aku. Ini kan fi'il amr, meminta. Ziarilah aku. Kemudian fa apa? Misalnya fa ukrimaka. Fa ukrimaka afan. Fa ukrimaka. Zurni ini fi'il amr, tolab, dia memintakan kunjungilah aku. Maka berikutnya ada fa sebagai jawab. Kalau sudah dikunjungi apa? Maka ini jawabannya fa ukrimaka, maka ukrimaka, aku akan yakni dari kata akroma yukrimu, ikrom, memuliakan engkau. Maka dari akroma yukrimu jadi ukrima. Kenapa? Karena dia mansub tanda nasabnya dengan fathah. Jadi bukan ukrimu tapi ukrima. Jadi dia juga mansubnya dengan, nah mansubnya juga bukan dengan dirinya sendiri, tetapi mansubnya pun juga dengan an mutmarotan wujuban juga. Jadi sebenarnya fa'an ukrimaka, seperti itu. Zurni fa ukrimaka, ini jawab. Atau menggunakan wawu juga, wawu atau au. Wawu di sini yakni nanti sebenarnya penjelasannya ada di syarahnya ya. Saya tidak ingin memperpanjang masalah di sini karena supaya tidak terlalu susah dipahami. Jadi intinya
yang wawu dan au ini nanti dia ketika sama konsepnya seperti apa namanya fa jawab tadi itu. Jadi harus ada jumlah sebelumnya. Nanti insya Allah kita akan bacakan juga kitab Al-Mumti atau kitab Syarah Mukhtasar Jiddan ya. Karena nanti itu ada 9 apa? 9 bentuk tolabiyah itu. Nanti dia bisa nahyu, bisa nafyu, bisa amr. Nanti ada 9. Nanti ada 9. Konsepnya sebenarnya wawu dan au juga sama. Intinya adalah wawu dan au ini juga nanti dia menasobkan fi'il mudhari itu dengan an mutmarotan juga, wujuban juga, seperti itu. Jadi dari yang kita telah bahas dimulai dari lamukai sampai au, jadi hanya lamukai yang dia an mutmarotannya jawazan, sisanya itu an mutmarotan wujuban. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada khilaf dan salaf tentunya itu dari saya pribadi. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.